Siapa yang masih merasakan trauma dan juga luka masa lalu? Ya, semua orang pernah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan di masa lalu. Bahkan sampai saat ini pun trauma itu masih membekas di relung hatinya. Berikut aku akan ngebahas cara diri mengatasi trauma dan luka masa lalu. Self-healing merupakan cara yang dilakukan untuk mengatasi trauma dari masa lalu. Lebih dari sekedar berlaku untuk penyembuhan diri, merupakan proses yang membutuhkan waktu dan melibatkan beberapa cara. Mungkin kalian tidak asing dengan self-healing. Saat ini semakin populer. Bukan hanya sekedar untuk meredakan stres atau melepaskan penat, penyembuhan diri merupakan cara terbaik untuk mengatasi trauma luka masa lalu. Pengalaman pahit yang menyakitkan terkadang tidak bisa dihindari di dalam hidup ini. Namun bila tidak diatasi, hal itu bisa mempengaruhi kondisi mental dan kualitas hidup orang yang mengalaminya. Mungkin perlu waktu untuk benar-benar pulih dan menerima pengalaman tersebut sebagai bagian dari hidup. Namun ada beberapa cara yang bisa dicoba untuk mengatasi trauma dan luka masa lalu. Salah satunya self-healing. Berikut dampak trauma dan luka masa lalu pada hidup seseorang. Pernahkah kamu mendengar ungkapan bahwa siapa diri kita saat ini merupakan hasil dari pengalaman kita di masa lalu? Nyatanya hal itu benar. Pengalaman kita di masa lalu bisa mempengaruhi pola pikir kita saat ini dan cara kita menafsirkan hidup. Bila seseorang pernah mengalami rasa sakit atau trauma di masa lalu, hal itu bisa mempengaruhi cara mereka memandang keadaan saat ini, atau bahkan menghalangi mereka untuk hidup di masa sekarang. Pengalaman negatif di masa lalu sering dikaitkan dengan peningkatan kecemasan, depresi, impulsif, harga diri rendah, dan pilihan yang buruk. Misalnya bila seseorang pernah dikhianati oleh orang yang mereka cintai dalam hubungan romantis atau keluarga, mereka bisa menghidupkan kembali pengalaman traumatis tersebut saat itu muncul dalam pikirannya. Bau makanan, tempat, atau lagu tertentu dapat memicu kembali rasa sakit itu muncul lagi, yang sering kali mengakibatkan upaya untuk menyingkirkan pikiran dan perasaan yang mengganggu. Hal itu bisa menyebabkan gejala lain termasuk isolasi sosial, ketidakpercayaan pada orang lain, perilaku menyabotase diri sendiri, dan ketidakmampuan untuk bergerak maju dalam hidupnya. Berikut adalah tanda-tanda seseorang masih hidup di masa lalu. Dalam kebanyakan obrolan, kamu sering mengungkit masa lalu, orang-orang tertentu atau situasi tertentu. Kamu sering tertarik pada jenis orang yang sama yang menyebabkan kamu sakit. Perdebatan seringkali seputar argumentasi masa lalu, mudah bosan atau frustasi, membandingkan situasi saat ini dengan yang sebelumnya. Trauma atau peristiwa menyakitkan masa lalu sering terulang dalam pikiran kamu. Perilaku menyabotase diri ini adalah upaya untuk mengurangi atau menghindari perasaan yang tidak menyenangkan dengan cara yang tidak sehat. Menggunakan hubungan dengan orang lain untuk mengisi kekosongan atau cara mencegah pikiran teringat masa lalu. Merasa cemas atau bertindak impulsif. Cara self-healing untuk mengobati masa lalu yang menyakitkan tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang pada umumnya.
Self healing bukan hanya sekedar hiburan atau pergi ke tempat yang menyenangkan. Walaupun berlibur dan melakukan kegiatan yang menyenangkan memang bisa membantu memperbaiki suasana hati, namun kamu melakukan itu harus dengan cara yang tepat. Kamu perlu memahami dulu apa itu self healing. Ya, artinya yang pertama adalah proses untuk pulih dan kembali sehat setelah mengalami cedera atau sakit. Sedangkan arti di mana kamu harus menyembuhkan diri kamu dari trauma masa lalu itu sangatlah berkaitan dengan emosional. Ya, penyembuhan dari sakit atau traumatis bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam waktu semalam. Itu memerlukan proses dan juga kesabaran, dedikasi, dan komitmen untuk berubah. Berikut beberapa tips self-healing yang bisa kamu coba untuk mengobati luka di masa lalu. 1. Tetapkan batasan. Ini bisa punya arti yang berbeda-beda untuk setiap orang. Tapi poin utamanya adalah memberikan diri kamu sendiri waktu untuk pulih dan bergerak maju dengan kecepatan kamu sendiri. Contohnya menetapkan batasan mungkin bisa dengan cara lebih selektif lagi memilih siapa yang bisa kamu terima. 2. Penerimaan. Masa lalu adalah hal yang sudah selesai dan kamu tidak bisa mengubahnya. Terjebak di masa lalu hanya akan menghambat potensi untuk hidup di masa sekarang. Nah, dengan menerima bahwa masa lalu sudah berlalu, hal itu memungkinkan kamu untuk berduka dan melepaskan rasa sakit yang mungkin masih kamu bawa. Jujurlah dengan diri kamu sendiri dalam hal penerimaan dan luangkan waktu yang kamu butuhkan untuk berduka. 3. Latih mindfulness. Latihan ini mengajari diri kita sendiri bagaimana untuk tetap berada di masa sekarang dan menenangkan pikiran kita ketika mengalami pemicu emosional. 4. Memiliki tombol reset. Kita adalah manusia yang berarti kita tidak sempurna. Seperti halnya menguasai keterampilan baru, kita perlu untuk belajar hingga akhirnya bisa menguasainya. Begitu juga dalam self-healing. Dari trauma yang pernah terjadi di dalam hidup kita, berbaik hatilah dengan diri sendiri. Bila kamu gagal menemukan dirimu, maka kamu tidak perlu kembali ke masa lalu. Gunakan tombol reset untuk membantu kamu mengukur di mana kamu berada dalam perkembangan diri kamu. 5. Menarik diri sejenak. Tak ada salahnya untuk menarik diri dari sosial media dan juga teman-teman serta keluarga untuk sementara waktu. Saat kamu sedang melakukan self-healing, kamu memang membutuhkan waktu sendiri untuk mengenal diri kamu sendiri dan memberikan perhatian dan cinta yang kamu butuhkan untuk berhenti hidup di masa lalu. Nah, itulah penjelasan mengenai self-healing yang bisa menjadi cara untuk mengobati luka dan trauma di masa lalu. Namun, kamu harus bisa menemukan titik di mana kamu harus bisa menguatkan mentalmu dan juga memfokuskan untuk terlepas dari belenggu dan bayang-bayang masa lalu kamu. Semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.